Halo Ngominers, apa kabar? Sobat Ngomin di seluruh penjuru Indonesia, bahkan ada yang di seluruh penjuru dunia juga. Karena ada yang beberapa dari Singapura, ada yang di Belgia. Wah, pokoknya ada yang di Arab kok waktu ini. Nah, aku mau menyapa dan sekaligus aku mau minta maaf karena sudah beberapa hari ini enjing, kadang bikin konten, kadang enggak. Bahkan 2 hari kemarin full enggak bikin konten setelah pertandingan Udinese itu. Sampai si Bro Triuli itu, Bang gimana nih Bang? Kami sudah 2 hari nggak dibelah ya. Lebay, nggak, bukan. Udah, karena biasanya kan setelah pertandingan itu pasti ada konten yang bahas soal itu. Tapi ya kawan-kawan udah tahu lah aku ada kesibukan dengan pernikahan adikku dan sebagainya. Oke, langsung saja untuk pemanasan di konten kali ini aku mau bahas soal ini kayak kapten bayangan Inter, masih ingat nggak? Si Danilo D'Ambrosio. Wah, ini kelihatan, ini tembok ini kok kelihatan. Nah, gini dikit biar nggak kelihatan. Si Danilo D'Ambrosio bilang extraordinary campaign. Extraordinary itu biasa, berarti ya biasa ekstra. Extraordinary itu maksudnya luar biasa. Nah, dia bilang tapi begini, dia kan bilang memang Inzaghi itu bagus, tapi dia ingin mengapresiasi semua elemen. Nah, dia bilang ini, menurutku berbicara tentang satu faktor saja itu reduktif. Reduktif itu maksudnya reduce itu mengurangi, kayak mengurangi apresiasi yang sesungguhnya. Misalnya Inzaghi dan manajemen layak mendapatkan apresiasi yang besar. Tapi bagaimanapun juga squad dengan Kapten Lautaro juga sangat layak diberi applause, dia bilang gitu. Ini adalah kombinasi dari ide dan attachment. Attachment itu kayak keterikatan dengan jersey, dengan shirt, dengan seragam yang pada akhirnya menuntun mereka pada objektif yang ditentukan di awal musim gitu bro. Karena memang kawan-kawan pasti tahu memang si Ambrosio di hatinya ingin banget di Inter, bahkan dia sempat bilang bahwa dia ingin pensiun di Inter, tapi apa daya manajemen memutuskan ya memang dari segi permainan Ambrosio sudah habis. Tapi sebenarnya sudahlah, aku nggak mau bahas itu terlalu. Kalau kita bahas memang Ambrosio udah habis. Di posisi dia ada Bisek yang tampil sudah menawan, ada Pavard, ada Darmian. Memang dia nggak bakalan dapat tempat juga sih. So menurutku wajar saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini berita menarik. Kalau kawan-kawan mengikuti dulu, aku sempat bahas soal growth decree. Growth decree ini singkatnya, seorang pemain yang diambil dari luar Serie A itu dia akan mendapatkan keringanan pajak sampai 50%. Itu gede banget. Nah, mulai 2024 growth decree ini udah dihapus. Tapi sekarang Inter Milan dan beberapa klub Serie A sedang mengupayakan agar benefit dari growth decree ini bisa diperpanjang. Nah, yang menarik adalah begini. Mulai Januari 2024 itu semua pemain yang datang ke Serie A itu akan kena pajak yang sama seperti yang sebelum dengan pemain lain ya. Kalau misalnya Milan beli pemain dari Cagliari, itu kan kena pajak full. Tapi kalau Milan beli pemain dari luar, itu kan dapat potongan 50%. Nah, yang menarik adalah walaupun growth decree ini berlaku mulai Januari 2024, tapi ini tidak berlaku resiprokal. Itu artinya kalau ada pemain yang sudah bergabung di klub Serie A sebelum Januari 2024, mereka tetap mendapatkan keringanan pajak itu. Bahkan kalaupun misalnya kayak sekarang aku ada kesalahan dulu sempat bilang, kalau Lautaro Martinez itu diperpanjang kontraknya di bulan Februari misalnya atau kapan lah itu, dia akan tetap mendapatkan diskon pajak ini. Itu berlaku sampai 5 tahun ke depan. Begitu bro. Nah, setelah 5 tahun ke depan, 5 tahun setelah 2024 berarti kan 2029, barulah kalau dia memperpanjang kontrak itu kena full begitu. Tapi yang menarik adalah begini. Ada keringanan untuk pemain yang tiba di Januari 2024. Tapi keringanan ini hanya berlaku untuk 3 kondisi, dan ini
terus terang kalimatnya masih sangat rancu. Pertama, requirement-nya adalah 3-year degree. Ini apa maksudnya? Derajat 3 tahun. Apakah maksudnya dia akan 3 tahun kontraknya minimal atau maksimal 3 tahun? Kemudian a wage worth 600,000 euros sebagai threshold itu sebagai batas. Nah, maksudnya apakah yang mendapat itu kok adalah gaji yang di bawah 600.000 saja yang dapat potongan, atau justru yang di atas 600.000 saja yang dapat potongan? Kemudian harus memiliki real estate di Italia. Kalau ini kan jelas ya, kalau harus punya real estate di Italia sudah enggak ini. Makanya ini masih menunggu interpretasi resmi, karena terus terang ini kalimatnya rancu, tapi aku nggak akan terlalu bahas. Kayaknya ini bukan berita yang terlalu seksi untuk untuk kita sebagai fans ya. Nah, yang kedua, Dumfries ada peminat nih, yaitu Aston Villa. Lumayan, Aston Villa ini kan sekarang ada di peringkat 4 kalau nggak salah di Liga Premier ya. Nah, sekedar refreshing kembali, Inter sebenarnya menawarkan gaji 4 juta per tahun, dan ini hampir sama dengan gaji yang diterima oleh Di Marco. Sebenarnya 4 juta ini pun kebanyakan kalau kita kontribusi Di Marco kayak gimana, permainan Di Marco itu kayak gimana, kok bisa Dumfries gajinya sama dengan Di Marco? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ini aja sebenarnya sudah kebanyakan, tapi dia ngotot minta 5 juta. Nah, bagi Inter, kalau ada yang mau menawar Dumfries sekitar 30 juta, maka Inter bersedia menjualnya. Tapi ada lagi, Dumfries katanya tidak memprioritaskan pindah ke Aston Villa. Dia ingin mencari klub yang mampu berkompetisi untuk liga domestik dan juga Liga Champion. Gila ya, Dumfries ini kadang-kadang ngadi-ngadi juga loh. Aduh, sudah dikasih gaji 4 juta itu udah gede banget loh. Kawan-kawan lihat kemarin gimana Dumfries ketika dikasih kesempatan start melawan Udinese. Ya gitu deh, aku sudah mulai ogah jadi lawyernya Dumfries sekarang. Kecuali nanti kalau dia main bagus lagi ya oke, beda lagi. Nah, kemudian ada berita menarik tentang Presiden Zhang. Katanya dia punya have an ace up his sleeve, ini maksudnya punya jurus simpanan terakhir tentang perpanjangan kontraknya dengan Oak-Tree. Tapi apa itu? Ini menurut Il Corriere dello Sport tidak disebutkan, tidak secara spesifik disebutkan apa itu jurusnya itu apa. Ya paling sih berkutat dengan permintaannya Oak-Tree aja yang kita bawa sebelum ini harus dijual, atau kalau dijual harus menemukan shareholder minoritas juga, yang penting ada duit segar masuk gitu aja sih. Aku sudah gimana aja lah, you atur lah, yang penting Scudetto bintang 2, nanti pikirin nanti kayak gitu. Nah, Albert Gudmundsson ada perkembangan baru. Kabarnya sudah dipatok oleh Genoa bahwa harganya itu 40 juta. Inter masih ada di pole position. Inter masih berada di pole position seperti biasa. Juventus ikutan juga berminat dengan Gudmundsson, tapi Inter masih ada di pole position itu artinya bahwa hampir pasti Inter akan menyertakan pemain untuk sebagai penukar. Entah siapa yang akan disertakan, ini yang kita belum tahu. Karena terus terang aku ngeliat 40 juta kok kayaknya Inter nggak akan mampu dan nggak akan mau gitu aja sih. Perkiraanku begitu, pasti ada yang akan nanti dipakai sebagai penukarnya. Kalau dari Gudmundsson ini pemain yang sangat oke. Kalau kemarin kalau pilih Retegui atau Gudmundsson, pilih mana? Jelas aku pilih Gudmundsson. Walaupun Retegui sebenarnya kan proper number 9 ya. Kalau Gudmundsson ini kayak Alexis Sanchez lah. Dia lebih suka yang free roll, punya visi yang bagus, pemain yang punya kreativitas. Harganya dia tuh 22 juta, tapi ini kan value transfer market. Transfer market ini kan value-nya kawan-kawan tahu cuma kira-kira aja, dan ini di update-nya terakhir tanggal 12. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 11, sudah hampir 1 bulan lalu kan. Dia itu sekarang sudah mencetak 12 gol di Serie A, 3 assist di Coppa Italia. Dia juga sudah mencetak 2 gol, 1 assist. Jadi total 14 gol, 4 assist. Sangat lumayan. Ingat dia itu bermain di
sini di apa namanya di Genoa. Genoa itu sekarang ada di peringkat berapa? Kemarin di papan tengah kalau nggak salah. Genoa itu di peringkat 12. Jadi Genoa papan tengah tapi bagian bawahnya. So bermain di klub semenjana bisa mencetak gol sebanyak itu, menurutku ini sebuah prestasi. Jangan lihat Milito, karena Milito waktu di Genoa dia tuh runner up top scorer di bawahnya Ibrahimovic sebelum Ibrahimovic dijual ke Barcelona. Bukan dijual sih, ditukar tambah sama si Eto'o kan gitu. Nah sekarang baru kita bahas yang heboh ini, Sacchi. Pertamanya justru aku lihat beritanya dari Sempre Milan nih. Sempre Milan ini bukan karena aku sengaja nyariin berita Milan, tapi di HP ku kan muncul ada notifikasi dari Google itu berita-berita yang dianggap menarik buatku. Nah muncullah ini, dan ternyata memang benar ini menarik. Sacchi mengklaim Inter tidak layak mendapat Scudetto. Menang dengan cara berhutang itu artinya cheating. Cheating itu artinya curang. Wow. Ini terus terang sebuah klaim yang sangat bold, sangat kontroversial. Mana itu? Di sini kok nggak bisa di-post ini? Lah, nggak bisa di-post. Setiap aku pencet. Nah, di sini kelihatan bahwa gap, aku bacain aja ya. Gap antara dua klub dari kota Milan ini ada berjarak 14 poin dengan 7 pertandingan lagi yang harus dimainkan. Nah, bagaimanapun juga kredibilitas dari kesuksesan mereka mulai disoroti dengan beberapa laporan yang memberikan informasi yang mengkhawatirkan tentang kondisi finansial mereka. Sebagai hasilnya, saat berbicara kepada Corriere Adriatico, Sacchi memberikan opininya. Begini, tren di Italia adalah mencapai ketujuannya dengan menjadi pintar, being clever. Di sini kayaknya pintar dalam artian negatif yang dia bilang. Ini tidak bisa dibenarkan. Kita harus keluar dari situasi ini. Kalau tidak demikian, maka kita akan selalu berada dalam keadaan krisis. Menang dengan membukukan hutang itu artinya curang. Apakah Inter curang? Iya, ini dari Sempre Milan. Di sini ada juga yang dari Sempre Inter. Lengkapnya begini. Di Italia ini baru bisa, aneh kayak ke ininya Milan dia licik deh. Kalau klik di sini langsung keluar ke iklannya. Kalau di sini kan diklik kan di post kan. Aku takutnya kena copyright, itu aja. Di Italia kita mencoba mencapai tujuan dengan menjadi pintar atau menjadi licik mungkin dalam konteks ini. Tapi ini nggak benar. Kalau kita ini sama dengan yang tadi, jadi ya Inter itu curang. Nah ini yang menarik adalah begini. Aku akan bahas dua hal tentang ini. Ini mengacu kepada hutang kepada Oaktree Capital yang ditanggung oleh pemilik Inter yaitu Suning. Ingat ya, dia bilang bahwa hutang itu adalah cheating. Karena sebelumnya aku mengira bahwa hutang yang dimaksud ini adalah hutang klub. Nah, kalau dia merefer kepada hutangnya ke Oaktree, itu bukan hutangnya Inter Milan, itu hutangnya Suning. Antara Suning dan Inter Milan ini adalah dua entitas yang berbeda. Jadi ini aku mau bahas dua kemungkinan yang muncul dari sini. Nah, yang pertama, kalau dia bahas bahwa hutang ini adalah hutang klub, maka patut dicatat bahwa mereka itu bukan klub yang bebas hutang juga, walaupun harus diakui Inter itu memiliki hutang paling banyak, 390 juta di antara klub-klub Serie A paling banyak. Kemudian ada Bianconeri, Juventus 223 juta, kemudian ada juga Roma dengan 271 juta. Nah, secara overall
AC Milan juga punya hutang 71 juta. Oke, di sini kita harus akui bahwa ya hutang kita lebih banyak daripada hutangnya AC Milan. Tapi ya sama aja, namanya berhutang kan. Namanya berhutang, tetap aja kita, kalau dia bilang Inter curang karena punya hutang, lah situ sudah curang aja nggak bisa menang tetap. Jadi aneh kan. Nah, itu kemungkinan kalau dia memaksudkan bahwa apa yang dia bilang tentang curang itu adalah hutang klub. Tapi kalau dia maksudnya adalah seperti yang dibilang di ini, bahwa merefer kepada hutang dari Suning ke Oak Tree, maka jangan lupa Milan itu sedang diselidiki sekarang karena baru ketahuan bahwa Redbird itu membeli dengan hutang. Dan itu hutangnya lebih gede lagi, 500 juta Pak. Itu 500 juta belum bunga. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin nggak tahu siapa ya, Redbird kan ya. Redbird itu kan membeli Milan dari pemilik sebelumnya, siapa namanya tuh? Redbird yang ngejual. Pokoknya itu aku nggak ngikutin Milan. Aku cuma karena menyelidiki soal ini aku tahu. Ternyata nggak si A, ini si B. Jadi si A ini kan punya Milan. Si B mau membeli Milan dari si A. Dia minjem utang ini ke si A 500 juta untuk menggenapi, karena duitnya dia untuk membeli Milan itu kurang. Jadi kalau dia merefer kepada hutangnya si Suning itu, hutang ownernya dia bahkan lebih gede lagi. So ya namanya kakek-kakek ya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah dia benar-benar tahu apa yang dia omongin. Itu satu. Dua, ketika dia ngomong bahwa Inter itu curang karena berhutang, jangan-jangan dia memang nggak tahu bahwa Milan itu juga punya hutang gede. Yang ketiga, yang ya memang aneh aja orangnya. Kita punya pundit botak yang aneh di sana, ternyata anehnya double. Jadi aku sudah tunjukkan bahwa ngomongin utang, you juga punya utang. Bahkan utang owner you itu bahkan lebih gede, hampir 2 kali lipat dari hutangnya Inter, dari hutangnya Suning, sorry. Kalau dia bilang soal hutang klub, ya betul, hutang Inter lebih gede, tapi intinya tetap dia juga punya hutang. Bahkan kalau kita melihat keluar dari Serie A, raksasa Spanyol Real Madrid itu hutangnya tahu 967 juta. Hutang Inter itu berapa dibilang tadi? Ini hutang Inter itu 390 juta. Jauh banget. Ini berapa? 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat. 350 kali 3 kayaknya sekitar 1000 berapa. Kemudian Barcelona juga yang sekarang dalam keadaan krisis itu mana ini? 841 juta. Musim lalu kan Barcelona itu juara, berarti itu curang juga dong. Kalau musim ini kayaknya Real Madrid yang bakalan juara, berarti itu curang juga. Wah, semua dibilang curang sama dia. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Setelah konten ini masih ada lagi konten berikutnya. Dan kalau kawan-kawan lihat di sini sudah ada iklan. Iya, kalau kawan-kawan tertarik dengan segala merchandise yang berbau Inter, silakan kunjungi Toko Ngomin di Cipta Loka, linknya ada di deskripsi. Ciao guys, sampai jumpa.